cincang, duduk, cincang, kasih sementing untuk ganjelan. Nanti jam 3, jam 4 ini sama, ganjelan rumput sedikit, konsentrat, semprot kebersihan kandang karena penting banget. Habis itu istirahat. Nanti setelah udah dimandiin, makan rumput ya Kang, jam 5 ini rumput. Selesai, anak kandang istirahat, mandi, bersih-bersih, beres-beres. Nanti Kang Natem ini sebagai kepala kandang jam 9 kontrol, ngecek palungan pakan, kalau kosong dikasih rumput cincangan tadi itu dikasih sedikit. Nanti di atas jam 10 udah sapi nggak usah dikasih makan, biar istirahat. Kadang-kadang orang makannya malam, ambisi biar gede, salah. Karena apa? Di atas jam 10 sapi jangan dikasih makan sampai pagi. Karena apa? Makan dia satu hari tadi biar dicerna. Jadi biar jadi daging. Lah kalau diajar makan terus nggak dicerna-cerna, bukannya jadi daging, malah blebek bahasa Inggrisnya. Ya, bener kan? Biarkan sehari dia makan, malam dia tidur istirahat. Karena dia kalau udah tidur ini gini, itu proses pencernaan. Kalau teman-teman mau tahu itu proses pencernaan. Jangan, dikasih makan malam nanti tambah gemuk. Itulah kadang-kadang orang saya sering menyampaikan itu, jangan berharap keuntungan dari sapi, tapi berharaplah sapi itu yang memberikan keuntungan kepada kita. Sapi dikasih makan mau aja, mau makan teriak-teriak, tapi efeknya bisa dia tidak bisa mencerna makanan tersebut, menjadi kembung. Bahasa Inggrisnya endek kembung. Jadi ada masa-masa kalau udah lewat jam 10 mungkin hanya suket sedikit, biarkan dia sampai pagi nggak makan, cuman siapkan minum. Kalau dia bangkit lapar, minum. Jadi paginya dia maksimal untuk makan. Kalau malam istirahat, membengi kok mangan, biar nyerna gitu loh Mas. Jadi di perutnya itu biar dicerna. Jadi itulah nanti pembentukan daging. Pantatnya semok, ya kan? Bokongnya montok, ya kan? Lehernya itu beton. Wah, ceceknya itu. Jadi pembentukan, pencernaan untuk pembentukan daging. Itu kalau di saya Mas, tapi kan setiap peternak dan peternak atau penghobi sapi ini kan punya prinsip sendiri-sendiri. Kayak mungkin di teman-teman peternak yang besar dia, aku tak kasih makan malam akhirnya gemuk, ya itu silakan. Makanya kalau saya kan belajar memahami sapi, belajar saya juga mau jadi sapi, bukan ngomong bukan gitu. Jadi biar tahu bahasanya sapi apa sih benerin. Terus tadi Mas, itu tadi kan untuk menu combonannya itu terdiri dari bahannya apa aja? Itu tadi Mas saya sampaikan tadi, pertama polar, dedak, kopra, bungil kopra, kadang-kadang onggok nggak ada, kadang-kadang ya singkong kering itu saya jadikan gaplek, saya jemur, giling halus, kedelai, godongan jagung itu saya buka. Nah, godongan jagung nanti setelah udah jadi, dan saya mix, saya kalau nge-mix pakan saya nggak campur ke tetes tebu karena akan kebuang sia-sia. Jadi nge-mix yang itu tadi aja, polar, dedek, jagung, bungkil, apalagi kedelai, atau barang-barang lainnya ada temulawak, kunir itu kadang-kadang saya campur atau saya giling halus buat campuran. Tapi itu biasanya kalau udah dicampuran untuk meningkatkan nafsu makan itu kunyit itu bagus. Nah itu nanti tetes tebu dan garam itu saya nyampurnya ada mineral itu di saat sudah diember atau di saat sudah mau diaduk dipakankan. Jadi kalau dia hanya stok untuk di mix awal itu nggak saya campurkan karena sia-sia. Jadi tetes tebu itu kan gumpul Mas. Kita ngaduk pakan sampai 1 kintal misalnya kan, 1 kilo tetes tebunya, apa mungkin dia nyampur? Kan gruel itu Mas, kalau gruel. Jadi nanti saya nyampurkannya di saat sudah diember, saya campurkan nasi. Atau di rebusan air itu saya campurkan, jadi kan nyatu itu Mas, di saat nyompur. Itu rincian pakannya, saya nggak warna-warna, nggak aneh-aneh Mas. Karena dia aneh-aneh bukan tambah bener malah tambah melengsek nanti. Yo. Jadi rasanya kalau teman-teman yang udah beli konsentrat, jadi jangan hanya mengandalkan konsentrat, siapkan juga tetes tebu sama mineral sama garam. Jadi konsentrat itu di saat udah diaduk, taruh ember sampai tetes tebu, mineral sama garam itu aduk. Karena apa itu tadi? Kalau di konsentrat mungkin tetes tebunya nggak maksimal. Itu loh Mas, intinya. Mas mungkin ini terakhir, ada jangan terakhir. Ada kata-kata atau pesan untuk
peternak pemula dan peternak muda Indonesia? Untuk peternak pemula itu satu hal gini, saya juga pernah jadi pemula. Tergantung, kalau kita memang awal-awal untuk modal 1-2 ekor ya telateni. Tapi jangan jadi patokan, jadi penghasilan. Tetap kita nyari penghasilan di luar selain peternak kita. Contohnya peternak ini jadikan hobi dulu, senang dulu kita, sayangi dulu peternak itu, dirawat dulu itu sapi-sapi kita. Tapi kita tetap nyambi kerja. Jangan berharap ya dan ini dijual untungnya, nggak bisa. Biar apa? Biar di saat kita punya hasil, sapi kita butuh makan yang enak, kita punya duit untuk membeli. Jadi kalau kita nggak punya penghasilan yang di luar, kalau kita merawat sapi aja, begitu sapi pingin makan yang enak, contohnya konsentrat dan lain-lain, kita down bingung. Ujung-ujungnya keluarnya apa? Keluarnya cuma satu, orang kuat ngowe mangan, nah gitu. Ya kan, orang kuat ngowe mangan. Karena apa? Ya kita ngarepin dari sapi itu aja, nggak mau kita cari pahal atau cari usaha yang di luar selain peternak. Nah, tapi nanti kalau ya peternak itu bisa jadikan hidup. Contohnya nanti kalau udah banyak, kita mainnya udah di pasar, di wilayah mana kita bermain di pasar, wirawiri, buang yang besar, beli yang kecil, dirawat lagi, yang besar beli yang kecil, siklusnya itu kan akan kelihatan, gitu. Bisa. Tapi kalau kita masih sekedar hobi, seneng, ya kita harus cari tempat apa makanan pahal atau penghasilan dari luar ternak kita juga. Nah, pesan saya cuma satu ya, jangan mudah kendor, jangan berambisi makannya itu seperti apa itu untuk peternak. Ini nggak perlu. Zamannya mbah-mbahnya kita itu sapi itu besar-besar, dia nggak perlu pakai konsentrat, Pak. Rumput aja. Tapi kalau mbah-mbahnya kita dulu ngerawatnya benar-benar pakai perasaan. Jadi ambisi, pinginnya belajar, nggak perlu itu. Perlu, tapi jangannya nggak usah terlalu ambisi, nggak terus bergebu-gebu untuk ngasih makannya yang apa. Nah tadi ada yang tanya juga, Mas, bagus happening ya apa penggemukan atau breeding? Tergantung. Kalau kuat modalmu breeding. Kalau modalmu hanya ibaratkan modalmu untuk ngasih makan sapi itu nggak mampu ya, ibaratkan apa? Kalau untuk modalnya kuat breeding penggemukan. Tapi kalau modalmu kuat breeding. Kalau modalmu kuat penggemukan, kalau modalmu nggak kuat breeding. Nah ini alasannya gitu. Karena gini, sebenarnya breeding itu menghasilkan kalau untuk peternak. Kita cerita tinggi ya, nggak usah cerita rendah ya. Ini kan pandangan aja ya. Kita punya 100 ekor. Ini udah pernah saya ucap, punya 100 ekor untuk indukan. Dalam waktu 15 bulan, yang jadi cuma 60 ekor, 60%-nya. Berapa satu ekor harga pedet? Taruh rata-rata 10 juta. Karena ada betina, ada ini. Bahkan pedet berapa bulan bisa harga 15-20 juta. Bener ya Pak ya? Nah kita ratakan 10 juta. Dari 100 ekor yang jadi 60 ekor selama 15 bulan. 10 juta kali 6 udah 60 juta. Dapat 600 juta. Bener lah? 40 ekor masih bisa diwirawiri untuk makan. Dan breeding makannya nggak ribet. Carikan jerami, carikan rumput, cara perlu nyombornya itu bisa dia melahirkan. Atau setelah melahirkan untuk biar kadar susunya itu banyak untuk nyusui biar pedetannya itu maksimal. Yo. Tapi kalau kita modalnya gede, penggemukan silakan. Karena apa? Dan kita juga harus punya target, Mas. Penggemukan itu jangan ngawur juga. Penggemukan setahun. Itu wis kakean duit. Minimal gini penggemukan. Aku punya cadangan uang untuk makannya dia selama 3 bulan. 3 bulan jual. Keuntungannya untuk mutarkan lagi, gitu loh. 3 bulan, 4 bulan sekali itu. Kalau udah mungkin setahun juga angel, itu namanya bukan udah nyari ini. Jadi jangan coba makannya udah segini nggak bisa. Nah terus satu lagi nih, ya temen-temen. Mas, aku pengen ternak tapi nggak beli modal, ya kan? Bersihkan namamu di tempat orang lain, jaga silaturahim. Yaitu tadi mungkin kan minjem bank, ada kan? Saya minjem bank, Mas, ternak sapi, kok modalnya untungnya nggak besar. Kalau kamu utang bank, kan ada itu tempo bank itu sampai 1 tahun bisa bayar gitu, ada ya? Ada ya 1 tahun baru bayar tuh buat program peternak itu.
Dia ngambil uang di bank untuk 1 tahun dibayar, habis itu dia beli sapi ngurusinya setahun, dia boncos. Itu kalau untuk beternak asli harus uang adem. Contohnya gini, ngambil bank 50 juta, ya kan, beli sapi 4 bulan sekali harus keluar biar dapat keuntungan, ya kan. Beli sapi 2 ekor dirawat 4 bulan, mau untung mau rugi jual, beli lagi 4 bulan rawat, untung rugi jual, beli lagi biar ketahuan. Nah kalau seandainya kita 50 juta beli sapi 1 tahun ngurusi, tahun depan habis itu mikirnya bayar ya, karena aduh gitu ya yo, kebayar ora yo, ketutup enggak kan gitu. Tapi kalau kita 4 bulan sekali kita udah tahu itu berapa saldo kita, berapa keuntungan kita, berapa kerugian kita, jadi kita udah aman posisinya ya. Jadi kalau yang utang bank ini jangan merasa adem, nggak boleh. Tonton itu karena apa? Pertumbuhan sapi itu nggak bisa stabil, Mas. Pertumbuhan sapi yang saya pelajari dari sapi-sapi saya itu nggak bisa stabil. Jadi ada masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan naik. Ada masa 3 bulan ke depannya itu agak redap, ya kan? Ada kalau kita kelamannya ilmu sapi nggak dapat. Kenapa? Naik turun bobot ADD badan lagi. Jadi kalau untuk memang kalian modalnya besar, banyak, jadi peternak hobi, silakan kalian merawat sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kalian masih dengan uang-uang pinjaman atau yang lain-lain, mainkan, putarkan. Jadi minimal selama uang itu masih kita putarkan selama 2, 3, sampai 4 kali dalam 1 tahun. Sampai masa apanya itu habis lah, temponya itu apa, deadline-nya itu habis. Seperti itu, Pak. Gimana teman-teman, masih ada? Cukup? Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk bapak-bapak, dan satu hal yakin lah. Jadi Baik, kita bentar ya. Awal mula Lembu Benggolo breeding apa ditemukan itu? pengemukan, Ditemukan. pengemukan. Awalnya 5 ekor. Itu kami kumpul. Enggak, sapi-sapi kecil, harga 21 juta, 12 juta, 13 juta. Paling mahal itu 22 juta, Pak. Apa Mas? 22 juta. Jadi ada 5 ekor. Terus saya jalan-jalan ke pasar, main ke tempat teman, saya dapat Arjuna Boeing 3 ekor, tuker 1 jadi 3 ekor. Tapi karena ketekunan dan kuletan saya, di saat saya mau maju ya saya harus prihatin. Jadi saya menghindarkan hal-hal kesenangan saya, daripada saya habisin duit, saya beli pedetan lagi. Jadi belum jumbo, Mas. Jadi masih pengemukan. Nah, berjalannya waktu saya berpikir, kalau aku sekolah, kalau saya kan prinsip karena saya masih ada penghasilan di luar ya. Kalau sekolah aku cuma 1 mata pelajaran, kapan aku pinter yang lain gitu. Akhirnya apa? Aku breeding kan gitu kan, Mas. Nyoba TE, nyoba IB, tapi ya penuh dengan risiko, kerugian, ya kan? Bukan terus untung, Mas. Ada lagi ABCD-nya itu masih banyak. Kenapa saya bilang, kalau orang bilang breeding, pengemukan dulu, nanti berapa tahun kalau ini udah berhasil baru breeding, jangan disamakan, nggak akan yang bisa berhasil. Yang namanya sekolah itu pasti banyak mengeluarkan biaya. Kalau aku nunggu 3 tahun baru aku breeding lagi, nah umurku berapa tahun, nanti malah nggak pinter, malah mati duluan, ya kan? Akhirnya tak bentrokan antara penggemukan dan breeding. Yang penting berani rugi, ya berani untung, ya berani rugi, ya kan? Intinya itu. Terus tekun, jangan mentang-mentang apa langsung dimasih ya apa namanya, wirawiri apa, terus di apa namanya, meliaranya itu nggak maksimal gitu loh, Pak. Apa, Pak? Jadi saya pertamanya itu di penggemukan dengan sapi 5 ekor. Ya proses saya silaturahim ke teman-teman, saya senang dengan sapi-sapi besar. Akhirnya saya jaga silaturahim, kadang-kadang saya cuma suruh bawa dulu, bayarnya nanti. Dan alhamdulillah sampai sekarang inilah kandang saya, sampai wujud ke kandang atas ya, wisata edukasi itu. Makin terus. Oke, sehat terus Mas ya. Sukses Ya. selalu buat Mas Joko dan Ya juga jangan semuanya. lupa, amin, jangan lupa tetap bermanfaat, jangan lupa tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman di sekelilingnya. Intinya jangan pernah pelit berbagi ilmu, karena ilmumu itu juga diberi. Kalau kamu udah pelit berbagi ilmu, pelit berbagi apapun, di stop sama Allah, habis kita mau ngapain. Jangan merasa diri kita pinter,
Jangan merasa diri kita punya, karena sejatinya itu semua titipan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam karib, sukses peternak Indonesia. Perlawanan, perlawanan.